Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya terlihat sehat. Kemudian duduknya juga sudah rapi. Kemudian coba yang masih pakai jaket silahkan bisa dibuka jaketnya terlebih dahulu supaya terlihat lebih seragam ya. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk maju ke depan. Isti'dadan Siap. kiamat salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen untuk sikap kebersamaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah berdoa terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk kewajiban sebelum menuntut ilmu, yaitu berdoa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Saya Pak, Siapa Habibi? Alif Pak, Alif kenapa? sakit Pak. Oke, sakit. Yang lain ada temannya yang tidak hadir hari ini? Oke, Zian, siapa Zian? Putra, kenapa Putra? Oh, lomba badminton. Oke, kita doakan yang lagi sakit Alif mudah-mudahan besok bisa sekolah kembali, bisa belajar kembali bersama kita. Kemudian yang lagi lomba yang tadi, lomba badminton, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil terbaik dan mendapatkan gelar juara. Amin. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru ya. Tentunya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan terlebih dahulu ke papan tulis. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa ini? Gambar? Gambar jaring-jaring tematik. Wah, judulnya apa judulnya? Detektif kesehatan pencernaan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 materi sekaligus dalam satu waktu ya. Di sini ada matematika, ada IPA dan bahasa Indonesia. Bapak harap setelah kalian belajar hari ini, kalian untuk matematikanya kalian bisa membuat diagram batang sesuai dengan tabel atau sesuai dengan data yang disediakan. Kemudian di IPA-nya, di pelajaran IPA-nya kalian bisa mengidentifikasi gangguan sistem pencernaan, dan di bahasa Indonesianya kalian bisa menggunakan kalimat sebab akibat dalam teks eksplanasi. Nah, kalian perhatikan di sini jaring-jaring tematik daripada matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Tentunya ini satu sama lain berkesinambungan, sama halnya dengan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kalian hari ini akan menjadi seorang detektif atau kelompok detektif, karena kerja kelompok. Oke. Namun sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu ya. Silakan. Tepuk semangat. Sepertinya sudah panas ya suasananya.
semuanya, sekarang berarti kita sudah siap untuk belajar. Bapak minta waktunya untuk kalian fokus karena kita akan mulai pembelajaran. Silakan dikeluarkan terlebih dahulu alat tulis, kemudian bukunya, buku pelajarannya, dan semua yang dibutuhkan untuk pembelajaran kita kali ini. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah, Bapak minta waktu 3-4 menit ke depan. Kalian simak terlebih dahulu video yang akan Bapak tayangkan. Kalian perhatikan apa yang ada dalam video tersebut ya, dan bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam video tersebut. Bisa? Silakan. Selamat menyaksikan. Hei kawan, namaku Gilbert si Anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghasilkannya. Dengan begitu, telur pun tidak perlu mencerna seluruh makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalfu di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih, motor. Sebenarnya aku tidak terkejut. Harus mengaku, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing contoh doa ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Proses yang terjadi. Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si Anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Oke. Wah, itu berbeda. Hei, jika kamu... Oke, videonya selesai. Bagaimana, menarik atau tidak? Menarik. Oke. Tadi kalian sudah lihat bagaimana makanan itu diproses dalam tubuh kita, kemudian sampai dengan akhir ke toilet ya. Itu betul-betul detail-detailnya dijelaskan dalam video tersebut. Namun sebagai detektif, kalian harus jeli juga nanti apa yang terjadi. Nih, Bapak mau tanya ya, apa yang terjadi jika mesin yang tadi kalian tonton itu ada salah masuk, misalnya makanannya tidak baik atau ada yang salah dalam mesinnya, apa yang akan terjadi? Coba acungkan tangannya. Saya Pak. Lutfi, kenapa Lutfi? Bagaimana, apa yang terjadi? Mungkin mesinnya rusak Pak. Atau perutnya akan sakit. Mesinnya rusak atau perutnya sakit. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Coba yang mau menyatakan pendapatnya. Coba acungkan tangan. Zain, silakan Zain. Akan terkena mah, katanya kayak kakaknya yang sering telat makan. Oke, semuanya bagus dan betul. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, tapi sebagai detektif tentunya kita tidak bisa menebak-nebak. Harus ada data dan harus ada fakta. Apakah betul hal-hal yang tadi
kita sebutkan, teman-teman kalian sebutkan apa yang akan terjadi jika sistem pencernaan kita atau mesin pencernaan kita itu ada yang salah masuk. Nah, kita akan cari tahu lewat data yang kita akan cari melalui keseharian kalian atau masalah yang kalian hadapi selama seminggu terakhir. Kalian siap? Oke, kalau sudah siap, perhatikan di sini sudah ada tabel laporan masalah perut di kelas 5A. Nah, di sini ada jarang makan sayur, telat makan, dan tidak cuci tangan. Kalian boleh mengisi masing-masing apa yang kalian alami selama seminggu terakhir ya. Boleh dimulai dari kelompok 1, silakan tempelkan stiker yang sudah Bapak kasih, stiker tadi ya. Kalian tempelkan. Misalnya Zain di jarang makan sayur, tempelkan di sini ya. Atau 2 Pak, misalnya Kirana 2 ada di tidak cuci tangan sama di telat makan, silakan tempelkan kedua-duanya. Bisa dipahami semuanya? Silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan tempelkan dulu kelompok 1. Dimulai dari Najwa dulu dan teman-temannya. Silakan. Oke, lanjut. Boleh ya lebih dari 1, misalnya 3-3-nya boleh. Silakan yuk dipercepat. Siap-siap kelompok 2 ya, kelompok 2 siap. Boleh ya 1 atau 2 boleh. Yuk lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 4 sudah, 5 sudah, silakan kelompok 6 terakhir. Silakan satu persatu. Kasih jalan temannya. Lanjut aja yuk, sok langsung. Jarang makan sayur cukup banyak, telat makan juga cukup. Tidak cuci tangan, ada yang tidak cuci tangan ini? Aduh, berapa orang itu yang tidak cuci tangan? Ada 1, 2, 3, aduh nambah lagi. Terakhir ya, Dirga terakhir. Oke, siap, good job. Oke, semuanya kita perhatikan di sini, faktanya sudah ada nih, ya. Kan kalau detektif mah harus mencari fakta ya, bukan mencari tebak-tebakan. Nah, di sini sudah ada semuanya ya. Jarang makan sayur, kemudian telat makan sama tidak cuci tangan. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa masing-masing masalah yang kita hadapi selama seminggu terakhir. Kita mulai dari jarang makan sayur, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 13. Bapak tulis saja di sini ya, 13. Kemudian yang telat makan ada berapa? Ada yang mau coba hitung? Bantu Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya? 15 sama yang tidak cuci tangan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sekarang semuanya sudah ada ya, datanya sudah ada sehingga kita bisa melanjutkan misi berikutnya ya. Nah, misi berikutnya kalian tulis data ini di LKPD yang sudah Bapak sediakan ya. Masing-masing kelompok sudah ada semuanya? Silakan salin. Jarang makan sayur itu ada 13 orang, yang telat makan ada 15 orang, dan yang tidak cuci tangan itu ada 8 orang. Ada berapa? 9. Yang tidak cuci tangan ada 9 orang ya? Oh iya, 9 orang. Nah. Silakan kalau sudah tinggal salin saja apa yang ada di papan tulis di lembar kerja kalian masing-masing per kelompok ya. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 5 dan kelompok 6 beres?
Oke, semuanya sudah selesai. Nah, berikutnya yang harus kalian kerjakan adalah kalian coba buat menjadi diagram batang. Gimana Pak caranya untuk membuat diagram batang dari tabel ini? Nah, kalian simak caranya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar menyajikan data dengan cara tabel dan juga diagram gambar, hari ini kita akan belajar menyajikan data dengan cara diagram batang. Langsung saja ya. Contoh berikut, misalnya ada sebuah tabel menunjukkan hasil Kelihatan tidak? penilaian harian Kelihatan ya? SMK kelas 5 yang jumlahnya ada 30 siswa. Nah, dari data tabel berikut, sajikanlah dalam bentuk diagram batang. Sebelum kita memulai membuat diagram batang, kita harus memperhatikan skalanya ya. Skala bukan skala peta ya, tapi skalanya kita buat. Nah, kalian perhatikan di sini yang harus kalian betul-betul teliti itu adalah dalam menentukan skala ya. Yang mendapatkan Skalanya harus jelas. ada 0 sampai 10K, 0 sampai 20K atau bagaimana yang kalian butuhkan sesuai dengan tabel yang nanti kalian akan salin menjadi diagram batang ya. Perhatikan caranya yang baik-baik. mendapatkan nilai 60 ada 5 orang. Maka kita sesuaikan di sini garisnya di angka 5. Kalau kalian juga, Nah, ini perhatikan, kalau misalnya yang tahun 2020 itu misalnya 150 ton atau 180 ton berarti harus ada di antara bilangan 150 dan 200. Gitu ya. Paham semuanya? Nah, bisa sekarang kalian membuat diagram batang? Bisa. Kalau bisa silakan kalian buat diagram batang dari hasil tadi data yang sudah dikumpulkan lewat stiker tadi ya. Tadi sudah dituliskan, sudah disalin masing-masing ada berapanya, yang jarang yang telat makan berapa, yang tidak cuci tangan itu berapa, kalian sekarang buat dalam bentuk diagram batang. Bisa di belakang LKPD-nya saja, tidak usah di buku tulisnya atau di belakang LKPD-nya aja bisa. Ya, silakan kerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya untuk membuat diagram batang. Kelompok ini silakan dibuat diagram batangnya. Oke, silakan dibuat diagram batangnya sebagus mungkin. Nah, kalau ada yang perlu bantuan, kalian jangan lupa nanti perhatikan skalanya ya. Ini misalnya adalah diagram yang akan kalian buat. Ya, di sini ada sumbu vertikal dan horizontal. Yang sisi horizontal atau yang sumbu horizontalnya kalian itu untuk apa? Masalahnya apa? Ya, masalahnya apa? Kemudian nanti ada yang tidak cuci tangan dan seterusnya. Kemudian yang ininya untuk jumlahnya ya. Jumlah temannya ada berapa, yang tidak cuci tangan itu ada berapa ya, seperti itu. Coba yang kalaupun yang sudah silahkan bisa diperbaiki lagi, takutnya ada yang masih terlewat. Itu kelompok 2 ada masalah, bisa coba diperbesar di sini ya, diagram batangnya jangan kayak pensil ya, terlalu mini itu ya, diperbesar lagi. Baik, di kelompok 2 itu terlalu besar, itu kebalikannya ya. Kalau di sana terlalu kecil, ini terlalu besar, tapi nggak apa-apa, biar jelas. Kelompok 1 sudah selesai? Oh, tinggal mengarsir ya, tinggal mewarnai. Oke, kelompok 3 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Ini kelompok 6, gimana kelompok 6? Sudah ya, kelompok 6? Ada masalah? Bisa? Good. Semuanya sudah selesai. Coba ke ataskan semuanya diagram batangnya.
Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 6. Oke. Bapak lihat semuanya sudah rapi, kemudian skalanya juga sudah pada bagus dan rapi ya. Itu yang paling penting. Nah, sekarang simpan dulu diagramnya, kemudian pensil dan penggarisnya disimpan dulu karena kita akan melanjutkan ke misi berikutnya. Ya. Kalian tahu misi berikutnya? Coba lihat di LKPD-nya apa misi berikutnya. Belajar kasus medis. Nah, coba perhatikan di diagram batang kalian, mana batangnya yang paling tinggi? Coba, Pak I, yang paling tinggi batangnya masalah apa? Jarang makan sayur. Jarang makan sayur. Ya, yang paling tingginya jarang makan sayur atau apa? Coba yang lain ada lagi nggak? Coba Kaisa, yang paling tinggi apa? Makan tidak teratur. Makan tidak teratur. Ya, yang paling tinggi itu yang makan tidak teratur. Kenapa Pak I tadi salah baca? Ya, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki ya. Makan tidak teratur. Oke, sekarang kita perhatikan. Kalau makan tidak teratur, coba di sini ada organ pencernaan dari mulut sampai dengan anus. Apa yang akan terjadi jika kita kurang teratur makannya atau telat makannya? Nah, yang akan terjadi masalah itu ada pada lambung kita. Nah, pada lambung kita makanan yang berasal dari kerongkongan itu kemudian kan diaduk dan dihancurkan. Ya, diaduk dan dihancurkan menggunakan asam klorida atau HCl yang ada dalam lambung kita. Kalau kita makan, maka yang akan diaduk itu adalah makanan kita yang masuk ke dalam lambung. Kalau kita telat, tetap HCl-nya itu akan bekerja, akan mengaduk juga, sehingga apa yang terjadi akan merusak dinding lambung kita karena tidak ada makanan yang masuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyakit mah itu ya. Jadi hati-hati, kesehatan kita harus dijaga, jangan sampai telat makan. Kalau telat makan, lambung kita akan mulai rusak. Nah, untuk supaya lebih paham, kalian menentukan bagaimana nantinya apa yang akan terjadi terhadap masalah-masalah yang sesuai dengan diagram batang kalian. Coba kalian tentukan penyakit apa atau masalah apa yang akan kalian hadapi jika nantinya kalau telat makan pasti mah atau lambung. Nah, nanti kalau misalnya jarang makan sayur, itu apa yang akan terjadi? Tahu tidak? Nah, nanti kalian akan temukan di video yang akan kalian tonton. Siap menonton video lagi? Siap. Silakan tonton videonya. Simak ya, supaya kalian bisa menemukan sebab-sebab. Halo adik-adik, apakah kalian pernah mengalami sakit perut? Ya, tentunya penyakit ini sangat mengganggu dan seringkali membuat kita untuk pergi ke toilet. Nah, kadang penyakit ini terjadi karena kebiasaan makan kita loh. Kadangkala kita tergiur oleh banyaknya makanan yang serba instan, seperti mie instan, kemudian junk food, Oh, ada mie instan ya, mie instan, selain cireng, itu, sakit cipu, perut juga seblak, dipengaruhi ya. oleh pola makan yang tidak teratur. Jadi itu akan Untuk berpengaruh lebih terhadap jelasnya, kesehatan yuk mari sistem kita simak pencernaan di kita. buku pembelajaran mengenai gangguan sistem pencernaan. Nah, yang pertama ada sariawan. Sariawan adalah peradangan mual, bahkan sampai muntah. Penyakit ini juga terjadi karena produksi asam urea yang berlebih pada lambung yang disebabkan oleh makanan yang terlalu pedas, kemudian makanan yang berasam, dan makanan yang banyak mengandung zat kafein atau kopi, dan minuman yang beralkohol. Selanjutnya adalah sembelit. Sembelit adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh Ini sembelit mengeratnya ya. feses. Belit gangguan pencernaan Nah, yang cara disebabkan oleh mengatasi menurunnya penyakit ini feses. adalah Kalian perhatikan kenapa terjadi sembelit.
dan buah-buahan serta makanan yang berserat secara rutin. Oke, sekarang kita lanjut ke penyakit tifus atau demam tifoid. Tifus atau demam tifoid ini adalah peradangan yang terjadi pada usus yang gejalanya yang makanan sehat tersebut tentunya memiliki kaya akan serat seperti buah-buahan dan sayuran. Tak lupa juga mengkonsumsi air putih yang banyak dan juga menghindari Ini makanan cara yang mengatasi mengandung. gangguan pada sistem pencernaan. Nah, itu tadi berbagai macam Oke, gangguan dalam sudah sistem selesai pencernaan. videonya. Sedangkan kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Semuanya sudah menonton videonya, kemudian kalian perhatikan lagi. Tadi, kalau yang tadi Bapak terangkan itu adalah penyakit mah. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan? Ya, tentukan sesuai dengan apa yang ada dalam video. Bisa dipahami? Terus kalau jarang makan sayur nanti yang terjadinya apa? Nah, nanti kalian tulis dalam LKPD. Nah, di sini sudah ada sebetulnya ya petunjuknya. Nanti berdasarkan diagram masalah apa yang paling banyak dialami teman sekelasmu. Kemudian jika batang makan tidak teratur, apa yang akan terjadi dalam lambung kita. Nah, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Misal, kalian tulis saja di bawah diagram batangnya ya. Di bawah diagram batangnya kalian tulis misalnya telat makan. Nanti kalau telat makan apa yang terjadi tadi? Mah ya? Mah. Nah, nanti yang kedua misalnya jarang makan sayur, kalian tulis. Kemudian apa nanti masalahnya? Kemudian yang tidak cuci tangan. Tidak cuci tangan, apa masalahnya? Ya, bisa dipahami? Oke, silakan kalian tulis dulu seperti itu ya di bawah diagram batangnya. Silakan ditulis terlebih dahulu ya. Bisa? Ini bisa? Jarang makan sayur itu kalau misalnya jarang makan sayur nanti gangguan pencernaannya apa? Ya, bikin seperti itu. Ya. Kelompok 6. Gimana kelompok 6 bisa? Oke, sudah tugasnya semuanya? Sudah ditulis hubungan sebab akibatnya sudah? Oke, sekarang Bapak tanya nih, supaya para detektif ini, kalian kan detektif ceritanya, harus benar, harus valid ya, harus betul-betul datanya itu betul, tanpa ada rekayasa. Sekarang Bapak tanya ke Korea, ya, Korea coba, kalau tidak cuci tangan, nanti apa yang terjadi berdasarkan tadi video investigasi tadi? Apa? Diare betul atau tidak? Betul, diare ya. Jadi kalau kita tidak cuci tangan dulu sebelum makan, maka dampaknya ke sistem pencernaan kita itu akan diare. Ya, kalian barusan Bapak periksa sudah semuanya, sudah menuliskan hubungan sebab akibat yang baik. Nah, sekarang kita di misi terakhir. Ya, kita sudah di penghujung misinya ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ada data, sudah ada faktanya, tinggal kita laporkannya. Tinggal kita laporkan ke markas ya, ke markas detektifnya bahwa yang terjadi, proses yang terjadi di kelas kita itu ada seperti ini. Nah, lewat apa? Lewat teks eksplanasi. Ya, nah ini struktur laporannya seperti ini. Teks eksplanasi itu ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum itu berisi pernyataan definisi secara umum. Misalnya di sini tentang penyakit mah atau gastritis. Itu dijelaskan secara umum, ya. Misalnya mah adalah salah satu gangguan sistem pencernaan yang sangat umum terjadi. Dijelaskan dulu secara umumnya. Nah, masuklah ke deretan penjelas, yaitu menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, biasanya kalau sebab akibat itu ada kata akibatnya karena saat ini kita hubungkan dengan investigasi tadi.
jika kita telat makan, maka akan sakit. Akan sakit. Sakitnya sakit apa? Atau misalnya jika kita kurang makan sayur, maka apa yang terjadi? Atau dengan bahasa lain, misalnya hubungan sebab akibatnya seperti ini. Karena kita kurang sayuran atau buah-buahan, maka kita akan Nah, itu hubungan sebab akibat yang terjadi pada deretan penjelas. Bisa dipahami? Nah, terakhir interpretasi. Interpretasi itu adalah kesimpulan dan pendapat kita. Apa yang harus dilakukan supaya kita terhindar dari Ya, apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari gangguan-gangguan sistem pencernaan itu berdasarkan pendapat kita. Sebetulnya tadi di video juga sudah ada penjelasan dengan berolahraga, ya, dengan banyak minum air, mengkonsumsi buah-buahan dan sebagainya. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang setelahnya adalah kalian buat laporan dengan menggunakan sebab akibat berdasarkan diagram batang tadi, berdasarkan investigasi melalui video. Kalian buat dalam sebuah rangkaian teks eksplanasi. Nah, kira-kira seperti ini unsurnya atau strukturnya. Ya, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada interpretasi. Misalnya, gangguan sistem pencernaan itu kalian jelaskan secara umum seperti apa menggunakan bahasa kalian. Yang penting itu adalah di deretan penjelas. Kalian menggunakan sebab akibat seperti yang tadi. Ini jadikan petunjuk ya, jadikan petunjuk atau acuan untuk kalian membuat laporan teks eksplanasi, yaitu menggunakan sebab akibat. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Mengerti? Boleh. Kalau mengerti boleh tepuk tangan buat kalian. Silakan kalian tulis ya teks laporannya serapi mungkin ya. Serapi mungkin silakan tulis. Silakan. Sok ditulis. Apa hubungan sebab akibatnya kalian tulis, ya? Sebab akibatnya seperti apa, dampaknya seperti apa, kalian bisa langsung tulis, ya. Ya, judul laporannya misalnya mau apa judulnya? Misalnya gangguan sistem pencernaan, ya. So, boleh. Gangguan sistem pencernaan. Oke, semuanya sudah selesai ya. Bapak lihat teks eksplanasinya sudah mulai beres. Judulnya, deretan penjelasnya, kemudian interpretasinya sudah selesai semua. Nah, sekarang waktunya para detektif ini memberikan saran dan pendapat untuk teman-teman kalian apakah sudah betul atau belum menulis teks laporannya. Karena kan harus valid ya, jadi harus benar-benar diverifikasi. Silahkan, ada yang mau tidak? Kelompok mana yang mau mempresentasikan di depan kelas? Acukan tangan. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil daripada diskusinya tadi. Silakan, boleh diwakili oleh 2 orang saja. Ya, silakan. Maju ke depan ya. Maju ke depan. Silakan. Yang lain kalian bisa memperhatikan ya. Bila coba diperhatikan. Nanti kalian tanggapi ya. Sistem pencernaan umum. Coba diperkeras suara. Pernyataan umum. Sistem pencernaan kita bekerja secara harmonis untuk mengubah makanan menjadi energi dan gizi penting bagi tubuh. Namun sistem misalnya pola makan, tidak teratur, dan stres dapat memicu produksi asam lambung berlebih yang mengikis dinding mukosa lambung, menyebabkan
tugasnya juga sudah bagus ya. Tadi ada pengkoreksian bagaimana menuliskan hubungan sebab akibatnya sesama kelompok. Sama halnya juga tadi di kelompok 6 ada interaksi antara sesama kelompoknya, itu sudah bagus ya. Nah, itulah ya pembelajaran kita hari ini. Nanti kalian ada tugas di rumah ya. Tugasnya sedikit, hanya ada 3 saja. Ini tugasnya. Kalian nanti boleh tulis ya tugasnya. Ini ya, untuk matematika, IPA dan juga bahasa Indonesianya sama hanya dengan tadi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Matematika membuat diagram batang, kemudian IPA-nya kalian melihat kemudian menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi jika ada yang salah masuk ke dalam sistem pencernaan dan kemudian dilaporkan melalui teks eksplanasi. Nah, berdasarkan pembelajaran kita hari ini, tentunya kita bisa mendapat benang merah ya, bahwasanya matematika itu menyediakan data melalui angka. Kemudian kita olah sedemikian rupa, maka kita bisa membuatnya secara ilmiah melalui pelajaran IPA ya. Bagaimana gangguan sistem pencernaan itu dapat terjadi dan kita bisa melaporkan atau menulis teks eksplanasi melalui bahasa Indonesia untuk melaporkan sistem pencernaan itu gangguannya seperti apa melalui pernyataan umum, deretan penjelas dan juga apa? Terakhir interpretasi. Gitu ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun sebelum ditutup, Bapak mau tanya, kalau misalnya kita membuat diagram batang ya, kalau kita membuat diagram batang yang masalah pencernaannya itu kita simpan di sumbu horizontal atau vertikal. Gimana Rangga? Horizontal. Sumbu horizontal, boleh tangan buat Anda. Terakhir, pertanyaan terakhir sebagai evaluasi ya. Kalau kita mau menulis hubungan sebab akibat, kita menggunakan kata apa? Kiran? Karena atau akibat. Boleh tepuk tangan. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa mendapat pembelajaran hari ini. Jaga kesehatannya ya. Jaga kesehatan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Jangan telat makan, jangan lupa makan sayur dan cuci tangan sebelum makan. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum ditutup silakan kalian rapikan dulu mejanya. Dirapikan dulu mejanya. Oke, jangan lupa nanti tugasnya yang ini ya dikerjakan ya. Di tugasnya dikerjakan, besok kita periksa bersama-sama. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dibereskan terlebih dahulu. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian juga sudah berapi-rapi. Kita doa terlebih dahulu ya sebelum menutup pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan nanti ke depan. Isti'adadan, Qiyaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan, sikap, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kalian pulang, jangan lupa sampah yang ada di kolong bangkunya dibereskan terlebih dahulu ya sambil pulang. Jangan lupa jaga kesehatan, kerjakan PR-nya ya. Besok kita periksa. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.